وصلهم ورحم الله الكريم الرحيم ورحمة الله الشهر الرحمة المغفرة يعلي الدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. اجعلنا يا الله وآبنا وأمنا وأخواننا وأخواتنا بالخصوص أزواجنا وذرياتنا أجمعين بخصوص جميع أولادنا يا الله من أوليائك المتقين من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين. اللهم يسر لنا ويسر أولادنا يا الله في أمور الدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman berapa ya? Halaman 14 pungguna. Pondang halaman 12 kalau ke atas ya lah. Dan lagi Sayyidi Umar bin Auf atau Al-Farid radhiyallahu anhu. Ujar sidin ini masih bahasan nang kemarin lah, nang Abah Pandir kemarin. Apa yang nyategang silah masih yang artinya la tataharrak dzarratan illa biiznillah. Ada nang bergerak, ada nang berdiam. Semuaan itu kisah orang kan, kisah Allah. Jadi kadada kisah kita. Jadi kita urlu tulak baca-bacaan kisah Allah. Kita tahilir tulak baca-bacaan kisah Allah. Jadi di setiap lurung yang kita dapati hanya kisah Allah. Kisah kita bang kadada itu di dalam pandangan hati lah, di dalam pandangan perasaan, di dalam pandangan kolbun kita. Nah jadi lain di pandar. Nah inilah di pandar, ini urusan di hati. Nah ini nang bepandir ini adalah orang yang sudah makamnya gaibah, orang yang diberi sesuatu yang luar biasa hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Lau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatir sahwan qadaitu birid daci ampun ko birid daci itu." Jikalau jisidin terlintas di hatiku ya Allah sesuatu kehendak atau perkara atau urusan atau tujuan yang tujuan tadi ya kalau yang lain daripadamu, tujuan tadi itu lain daripada menuju Allah. Artinya apa aja baik pandangan sidin secara kepalanya, secara hatinya, kedua-duanya perpandangan tadi nang dipandang tuh lain kisah Allah. Jadi sidin nih pahamin lah bujur-bujur, jangan sampai terpentalkan. Ini masalah batiniyah nang perlu kita jaga. Nang ini adalah pandangan orang yang sudah sampai kepada Allah. Maksud sampai di situ, orang ini kada berasa diri lagi. Orang ini sudah makamnya lebur lawan Allah, kasih sayang Allah. Maksudnya orang yang berpandai ini, orang tuh makamnya fana, hancur di dalam eloknya hafal Allah. Ada kuat diturut nih, mudahan kita sampai ke situ. Ketika hendak sakaratul maut barang. No, nyaman benar tuh. Apa jersidin ya Allah amun ulun nih nah. Di dalam hati ulun nih ada sesuatu kehendak atau apapun itu yang lain tujuannya daripadamu atas khatar atau khatar tuh itu ada guru nulis khatir di situ. Tulisnya khatir itu batin artinya. Daripadamu atas batinku, khatir itu batin lah. Jikalau dengan lupa sekalipun niscaya aku hukumkan diriku ini adalah murtad. Oh iya, ikan kada gampangan. Amun aku nih jisidin berkesah, amun aku nih begawi, amun aku nih bergerak, berdiam, gerak dan diam itu aku masih melihat diriku. Kada ingat lawan Tuhanku bahwa itu suguhan adalah fa'ilnya Allah yang kayak semalam. La tataharrak dzarratan illa biiznillah. Ada jasa butinya kul kullu min apa tuh kul kullu min indillah tadi barataan tuh di alam semesta itu daripada kisah Tuhan.
kada lihat lagi kisah diri, amun lihat aku di sini kisahku, maka hukumkan diriku murtad. Oh yo, kada gampangan. Ini orang yang sudah makam zauknya luar biasa, rasa cintanya lawan Tuhan tuh habis dah. Tapi mereka tetap melaksanakan syariat. Kada meninggal tuh. Nah, maka nyatalah dengan yang tersebut itu, jaga kita. Maka nyatalah dengan yang tersebut itu bahwasanya ma'rifat ahlu sunnah wal jamaah telah nyata. Kalau artinya nyata tuh nang kita kisahkan semalam tuh nyata di dalam pandangan orang nang fana, nyata di dalam pandangan orang yang diberi Allah, ingat, diberi Allah makam fana, makam ghaibah. Apa? Tidak ada kisah di alam semesta melainkan hanya ada kisah Allah sahaja, titik. Jangan dicambung-cambung lagi, itu di dalam pandangan hati. Nah, maka nyatalah di sini, nyatalah dengan yang tersebut itu bahwa ma'rifat ahlus sunnah wal jamaah yaitu bahwa makhluk ini tiada sekali-kali bisa mempunyai akan perbuatan titik. Nah itu tuh maka artinya ketika kita telah memandang hal ehwal di alam semesta nih, kada ada kisah selain kisah Allah, nyaman itu memandang dengan pandangan batin lah. Ini dua hidup tuh ada orang tuh kasyaf hisi. Kasyaf hisi ini bahaya. Apa itu kasyaf hisi? Yaitu orang nang kau membaca hati orang nang kau melihat perkara nang jauh kayak parah, orang nang kau melihat dompet orang kau melihat hati orang kau melihat urusan orang nang kau melihat perkara-perkara nang gaib, itu kasyaf hisi ngarannya. Harap lah itu, ada harap sama sekali nih. Orang kasab his itu malah menjadi ujian besar baginya. Nah hebat itu apa, Pak? Nah hebat itu kasyaf ma'nawi. Kasyaf ma'nawi itu adalah dirinya tuh memandang hanya satu tujuan. Syuhudul kasyrah fil wahdah. Memandang nang eloknya nang banyak nih nah di dalam bulatan saikum kaisah aja, yaitu Allah. Itu kasyaf maknawi ngarannya. Nah itu yang penting sebenarnya. Nah ini didapat apabila ketika kita sudah diberi Allah makam tersebut. Kenapa maka diberi? Karena kita ini paasian. Di mana paasiannya? Disuruh Tuhan berbuat ini itu inggih pun, dilarang Tuhan jangan baulah ini itu inggih pun. Nah kayak itu. Nah lah tuh habis tadilah perbuatan yang lain tuh ada kisah dan yang lain tuh kada kau memberi manfaat dan apa tuh hasil. Jadi sekalian makhluk itu kadang mempunyai perbuatan apapun. Itu pandangan bulat, itu pandangan di dalam kalau bahasa kita tuh tahqiq. Tambahin itu, maka bermula barang, nah itu sesuatu barang tuh ya sesuatu, tambahin itu bermula, kita ada paham kan? Maka bermula sesuatu perbuatan. Karena mau salah seorang di rumah dia bingung apa aja timbul barang perbuatan, tambahin situ nya di perbuatan tuh titik sudah hanya. Maka bermula sesuatu perbuatan kata yang ada di alam semesta ini hanya berlaku di alam semesta ini yang berlaku di alam ini semuanya fi'ilnya Allah, af'al Allah. Nah jadi semua hal ehwal apa aja yang ada di alam semesta ini, yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, kita ketahui, kita ada tahukah kita terserah nak tahukah kita ada tahukah? Pokoknya sebenarnya itu af'al Allah tuh di dalam perasaan hati. Ingat perasaan hati. Jadi kita tuh belajar membulatakan pandangan, belajar mengosongkan pikiran, belajar menyatukan pandangan bahwasanya hanya ada kisah satu fi'ilnya Allah, hanya ada kisah satu af'alnya Allah.
Jangan dicampur-campur di dalam hati, jangan. Apabila ikam bersuara, oh itu perbuatan manusia di dalam hati ikam nih, ikam kosot kayak itu kafir. Tapi bilanya kita kada ingat benar aja itu perbuatan pada perbuatan manusia lain perbuatan Tuhan nih. Tahu aja perbuatan Tuhan cuma kada ingat, berdosa kada ingat benar aja. Tapi bila mengkosot perbuatan Tuhan kada ada perbuatan makhluk kafir. Itulah. Jadi kita ini harus mengerti dulu duduk kisahnya supaya jangan duduk di kufur. Maka ketika itu tahakkuk, tetaplah tuh tulis di bawahnya tahakkuk, artinya yakin benar. Nah, ada kisah lagi tuh kenapa dia apa lagi bila tahakkuk tuh yakin benar. Maka ketika itu yakin benar kita bahwasanya Allah Ta'ala itu nang kita sembah nih wahdaniyat pada af'al. Nah, jadi Allah nih dengan cara memandang kayak kita tadi lah lorongnya jalannya tuh, maka kita sudah yakin, kita sudah tahu dan yakin benar bahwasanya semua nang kita lihat, kita dengar, kita rasa barataan itu adalah kisah Allah. Lalu dengan pandangan kayak tadi, maka kita sudah mewahdaniyatkan Allah di dalam af'al. Jadi kada campur aduk nih. Oh ini gawian si A, ini gawian si B, ini si gawian si C, kada ada gawian Allah titik di dalam hati. Ingat, di dalam hati. Di dalam khatir kalau bahasanya qalbun. Jangan diungkai di muntung. Apabila boleh mengungkainya di waktu taklim, waktu belajar benar aja. Sisanya ada boleh diungkai. Nah sudah tuh mewahdaniyatakan ma'asa'akan Allah di af'al. Nah lalu mustahil padanya Allah tadi muttasil. Mustahil artinya menafikan sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yaitu muttasil. Apa muttasil? Muttasil itu yaitu kisah Allah atau kudrat Allah atau gawian Allah bisa terbagi-bagi. Kalau kita berbulik ke kisah bab tauhid, mustahil kita Allah Ta'ala itu ma'andak kudratnya dikayah makhluk, mustahil. Misalnya Allah ini kudrat, lalu kudrat Tuhan diambil diandak di wadah makhluk, mustahil. Berarti kudrat Tuhan itu bisa dibagi-bagi. Kada tauhidul af'al ngarannya, kada wahdaniyatul af'al. Jadi Allah ini gawian sin kada bagi-bagi, mustahil Allah tuh berbilang muttasil, berbilang gawian Allah tuh mustahil. Jadi orang ini gawiannya tuh ada aja Bang, misalnya aku nih besian kuat kuasa aku nih barian Allah, mustahil. Alhamdulillah ya aku ada Jepang besian 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 rumah, alhamdulillah dibari Allah. Awas, kadada Tuhan pernah babari-bari, baik harta, baik ilmu, baik kekuasaan, baik kekuatan, baik apa aja kada pernah Allah babari-bari. Jadi dalam pandangan hati naklah. Jadi sebenarnya itu tetap milik Allah. Tetap milik Allah. Dan kita kada bakal sekali-kali besian milik. Bila ikam telah merasa itu milik ikam dalam suhud hati ikam, yang nyata kafir, hadis saya sudah itu di dalam pandiran kita, di dalam hati. Tapi bila nya kada ingat benar aja, dosa kada ingat aja. Dosa kada ingat, alhamdulillah aku besian perusahaan dibari Allah, kada pernah Allah memberi harta. Alhamdulillah aku bisa membaca kitab, membaca Quran, alhamdulillah dibari Allah ilmu, Allah kada pernah bari-bari ilmu. Dan ilmu Allah kada bagi-bagi. Kita yakin itu mustahil Allah membagi-bagi ilmu. Manusia ini memiliki kekuatan, memiliki kealiman, memiliki kekayaan. Kekayaan itu barian Tuhan, kada mungkin Tuhan. Lalu kekayaan Tuhan kita bagi. Nang mana dapat bagian dapat kekuasaan. Nang mana dapat bagian kekuatan kawa apa-apa. Nang mana bagiannya dapat harta sugihnya. Sugih nang kada dapat harta miskinnya. Nang ini harta Tuhan anu dibariakan lawan si A.
dibariakan lawan si A. Ada dalam pandangan orang yang bertauhid, tetap apapun itu, bahkan di dalam wujud kita, roh kita, batang tubuh kita milik Allah. Kada ada ampun siapa-siapa. Kita kada isian tubuh, kita kada isian roh, kita kada itu pandangan hati lah. Ini masih kita mengisahkan semalam, belum berbandar. Kita masih mengatakan mengikuti pandir nang semalam, menyambung dia semalam masalah i'tiqad. Masalah i'tiqad bukan masalah adab. Kena yang kita pakai i'tiqad dan adab. I'tiqad andaknya di dalam hati, adab andaknya di dalam keseharian kita. Itu yang kita pakai. Tunggu ya. Nah, mustahil kalau kekuatan Tuhan tak bagi-bagi, kada percaya kita. Oh, jadi kudrat Tuhan si Arsat ada juga si kudrat. Kudratnya pun Arsat nih karena diberi oleh Tuhan. Oh, kadang-kadang itu konsepnya. Bilanya itu di dalam hati kam, awas bahaya. Bila itu sakadar hibar sahibar pamandiran benar aja, hati kam tetap yakin ini ampun Tuhan, aman. Saat rumah siapa nih? Rumahku. Rumahku jangan diakui. Allah hanya menyuruh akui. Itu ampun enggak, tapi akui nyawa. Cuma sadar-sadar kan kami minggu tadi gitu. Tuhan nyuruh kita suki, Tuhan nyuruh kita alim, Tuhan nyuruh kita kuat, begawi apa segala. Cuma sadar-sadar akui itu nagawian ikam sembahyang tak kesat taruh tayin tuh ampun kam sembahyang tak akui. Cuma sadar-sadar, maksud sadar-sadar di situ nyawa sudah tahu man arafallah, man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apanya nafsahunya? Nafsahu bi'adamihi, artinya kita kadada. Man arafa nafsahu bi'adamihi, siapa nang kenal dirinya kadada, faqad arafa rabbahu biwujudih, maka ikam akan berdapatan di hati ikam, di pandangan ikam nampak ada tuh Allah aja. Man arafa nafsahu bifana'ih faqad arafa rabbahu bibaqa'ih. Bila ikam asyik bahwasanya Allah itu baqa itu artinya kekal, ada kehancuran. Baqa itu artinya kada kesudahan, kada awal kada sudahan, bisa itu pokoknya sempurna benar. Maka ikam kenal dengan diri ikam tuh nang hancur, nang licuk, nang lama. Itu tuh buahnya Allah. Lah itu tak. Nah, jadi mustahil telah kamu tasir bebilang nih kekuatan Allah, ilmu Allah bebilang, harta Allah bebilang, mustahil di hati kita tetap ini ampun Tuhan, biniku ampun Tuhan, anakku ampun Tuhan. Di dalam pandangan hati lah jangan diungkai. Bila diungkai mesti salah. Akui pada duaan lawan Tuhan aja pun pian di hati sorong. Nah, yang kedua kita menafikan sesuatu yang ada layak bagi Tuhan kita. Apa itu? Kamuttasil. Tadi kamuttasil nih kamumpasil lah. Kamumpasil itu kayak itu napena. Baik kamu arti. Allah ini kada membagi bang kekuatan sendiri. Kudrat Tuhan tuh kada dibagi. Cuma ada makhluk yang puisi kudrat mirip melawan Tuhan. Paham lah kan? Si makhluk ini isian kudrat di dalam pandangannya nih. Aku nih kudratku dua, lain kudrat Tuhan. Kekuasaan yang aku kau apa-apanya aku dua, lain aku Tuhan. Mirip kudratnya lawan kudrat Allah. Kau apa-apa di dalam ilmu tauhid kamun pasil itu hukumnya mustahil. Ada orang nang beisian sifat kuasa mirip dengan Allah itu mustahil. Jadi yang pertama mustahil kuasa, ilmu, harta dan lain-lain tak bagi lawan makhluk itu mustahil. Yang kedua mustahil makhluk itu beisian sifat kuat, harta ataupun kekuasaan kejabatan mirip lawan Tuhan. Mirip benar aja, apalagi sama mirip aja mustahil. Itu yakin kita ada tentang kau mengutak hati kita, tahqiq kita, tahaqquk yakin benar bahwasanya Tuhan tuh mustahil, kamu munfasil, kamu muttasil. Nah itu pahamlah dan mengerti lah. Makanya kalau lagi apa mau menyelesaikan orang di wardah. Pahamlah sekali lagi nah. Ini bahaya pikiran bahaya. Supaya hati ini jangan tasaddur, bertimbul-timbul, jangan. Lawan Tuhan tuh kayak apa yuk? Tuhan ini, Allah ini
wujud nyata di dalam pandangan batiniyah dan pandangan mata hati dan mata kepala. Terus malam mata kepala melihat, mata batin melihat. Apa yang dilihat? Kisah Allah. Dan kita kada percaya, menolak, bahkan kita mengaramkutakan bila ada kudrat Tuhan itu 2 atau 3 atau 4 babilang. Mustahil. Kudrat Allah satu, nang banyak di alam ini adalah kezahiran kisah Tuhan, adalah apa bahasanya tuh? Hayalan. Nah, hayalan. Kayak apa aja makanya kita ada sekolah apa-apa. Oke, kalau ikan merasa kau apa-apa, sekarang kekuatan itu kita tantang. Nah, ikan merasa bisi kekuatan tuh, kita tantang. Ikan kuat bapak, kamu kuat bapak, aku kuat berjalan. Oke, kita mulai sini berjalan ke gambut 5 kali boleh. Oh, itu kejauhan. Kenapa kejauhan? Kenapa ikan membatasi kuat ikan? Kalau kita berisian kekuasaan, jangan dibatasi kekuatan kita. Kalau kita berisian kekuatan, mengapa membatasi kekuatan kita? Oke, kejauhan. Kita menarik napas saja. Sampai mana ikan gua menarik napas? Tarik terus napas ikan, jangan hilangkan dulu. Tarik terus dulu. Kan kekuatan betul, kekuatan menarik napas. Ternyata kan dibatasi. Ikan kan yang batasi, Allah kan yang membatasi. Tarik dulu, jangan anggap kita batasi pulang sejam, menarik sejam ya Pak. Narik aja. Ternyata di situ aja kita kelihatan lain pun nunda sekalinya. Ampun ikam, kenapa ikam membatasi? Ampun kita dibatasi. Kan gitu, jelas bahwasanya ini kisah kada pernah membuktikan bahwa kita baik isian. Bujur. Maka itu pulang. Kasugihan. Oh, kasugihan. Bibi, insyaallah. Biar aja nya kunyuk-kunyuk pada bapak. Biar aja nya, biarnya senang di majelis ini. Bujur kada? Amun ikam tuh merasa, nah ada nih pang nyata kita nih. Kita balian lihat, oke. Kita balian lihat, makanya melihat, oke. Amun ikam tuh melihat itu ampun ikam, bukan ampun Tuhan ikam, kita tantang. Ikam jangan guring 7 hari 7 malam. Kada boleh ikam guring. Kada boleh, karena ikam harus melihat. Mampu mana ikam? Oh, kalau wasan, kenapa ikam membatasi? Maka ikam bisian. Kan gitu bahasanya. Ternyata ulama jual licok tak guring baduduk. Kada kawa sekalinya tatap aja karasnya maka kada maakuilah diri ikam tulen ampun diri ikam, kekuatan yang ada di diri ikam tulen ampun nyawa, bahwasanya hal ehwal yang nyata gitu. Dan nyata sudah dipadahakan orang, ditunjukkan orang sudah, tatap ikam karas boh itu ampun ikam jiwa. Qadariyah sudah. Sudah kada apailah. Udah kada kau dilawan lagi dah. Maka jar Nabi kita terbagi 73 gulungan masuk neraka baratan. Assalamualaikum aja nang. Kita nih tuh takutan, bus ya tak buat di situ. Nah, mustahil nggak bisa. Amun kita tuh beisian kenapa membatasi? Ayo kalau, ikam nih tubuh ikam menikam dan ampun Tuhan ikam mengharas. Ayo bang jangan tuha. Jangan tuha, jangan ampun batuha. Babungulan namun seorang diubah. Bagusnya sudah kayak ini. Bagusnya sudah. Amun orang bertauhid, inya kada kisah kawah bahwa karena walau belum ditunjukkan jalan, inya sudah melihat lawan mata biji matanya. Aku licuk, aku lah. Nampak benernya maka, kok didustakan lah. Kok dikakarang putih bang? Nah itu mustahil, itu mereka menfatir itu mustahil kita menafikan sesuatu yang ada layak bagi Tuhan kita. Kita nafiakan, kita tiadakan, arti nafi itu tiadakan. Kita buang, kita singkirakan sesuatu yang ada layak lawan Tuhan kita. Apa? Pertama, ilmu Allah, sifat Allah, kisah Allah, kudrat Allah, bagi-bagi. Nah, di sini pengakuan diri itu ampun pian, harta ampun pian, ilmu ampun pian, roh ampun pian, di hati sorong kada dimun, bila dimuntung mesti salah. Biar berduaan kepanderan kita ya Allah ampun Allah Ta'ala jika tak kau apa jangan
Jangan, masing-masing kita berasuk kaur kasih itu kita berasuk aja. Barang apa nang dirasuk? Merasuk itu 2 kalimat syahadat itu dirasuk dijadikan satu pipikat di dalam diri ikam supaya jangan bergeser tuh nah bergeser jangan bergeser tuh di dalam diri itu nang merasuk bukan merasuk kawan-kawan. Dari merasuk kawan-kawan bisa kawannya beginian rasuk benar. Tuh merasuk nang apa nang berasuk? Karena pemahaman orang seikung dengan seikung itu berbeda. Kadang kalau dirasuk-rasuk, ujung bahwa pak bertampar karena belain. Aku pernah berkisah di majelis bahari, pernah dan aku masih ingat kisah itu. Kenapa aku ingat? Karena kisah itu daripada Maulana Sokul. Masih ingat tau? Nang kisah nang orang besian guru berdua deh. Si murid besian gurunya nih besian murid berdua. Ingatlah masih kisah tuh. Tak ingat lagi saunah buannya ada nang sorudok di majelis kusulo. Jadi murid ini kok kisahkan. Artinya kada kawa kita berasuk tuh kada kawa belain. Si guru ini kada besian anak. Kada tapi alim luar biasa, ahli tauhid, ahli ma'rifah. Sidin besian murid dua ikung tuhuk digaduh dididik sidin sampai tuh Pak sidin sampai nang murid tadi gaganalan lalunya bewasiat nang guru tadi lang mau nang bini yang dinya manya bilanya aku mati lah bilanya aku nikahin habis umur nih anak kita berdua nih dikontrol maka nang anak tuh bebini saikung di Palangkaraya nang saikung di anu japo di Kaltim dulu ingat kada dikontrol jadi tinggi. Nah, jadi di kiau anak berdua terima kalah. Jadi nang berdua di kiau nak. Lah, bila aku nih mati, ilmu nang sudah dikayah diri ikam itu cukup. Maka aku pesan jangan sekali-kali lagi ikam tahindau matahari. Nah, ingat kan itu? Masih ingat tuh bilang itu kisahnya tahindau matahari. Jadi dua nih ini cara memahaminya berbeda sama kalah. Nang di samping sana kan nangaran anu nang di Palangkaraya sana nangaran gawiannya ke ujung Pandaran jauh. Ingat tidak? Ingat masih ingat lah. Jauh. Wasiat guru ini kita kawa kada boleh karena matahari. Jadi tulah ka gawian tuh ke ujung Pandaran tuh bapak tuh. Bapak naranya tenang mobil yang datang ke rumah tuh. Betripel terus betripel terus nang kedua jadi gurunya kada boleh lagi ikam menagih hutang ada boleh menagih hutang jadi kawan datang berhutang lawannya dijulungi menagih kada boleh menderita habis harta baik habis harta didapatilah oleh mamanya nang di Palangkaraya miskin miskinnya begawi jauh benar tapi gawiannya tulak kasana beteripa terus ya kan terus apa jam pemahamannya nang dilangi mamanya nang di Kaltim mana di Kaltim suki bener pembakalai suki bener. Kenapa? Karena ini memahami kisah Abah tuh jangan lagi menagih hutang, jangan lagi tak ada matahari. Jadi ini tulak begawi itu bahkan dari aneh atas tapi sebelum subuh. Nah ini memahami itu tulak sebelum subuh ini. Jadi orang membuka toko tuh rutin habis masuk subuh toko dainya. Dai orang tahu di situ bukanya sungsung tutupnya landung. Tak tuyuk wadihnya lepar berarti anaknya nganan orang tahu jadi padang orang sibuk anak aja situkin landung nggak tutupnya aja atau nang hendak begasak situ sungsung bukanya ya udah orang akhirnya banyak langganan nih buliknya bang buliknya habis maghrib bahkan dari mejanya nah pintar lah lalu nang sokan kedua kada boleh lagi hutang sama kalian jadi datang nih kawan anu panggil utangnya bang aku duit ya perlu benar aja berapa sekarang kan perlunya 5 juta aku perlunya aku mau tanya kita awal 5 juta memberi aja nah aku 1 juta memberi aja 1 juta kalau aku nah memberi akan aja benar
Oh, manggana kawan nih. Ini nang berapa ikut mang di bari-bari ini manggana. Sama ini bunga, bunga tuntung bunga nih. Anu berbuah lah. Ada kalau ini masih menunggu Allah, membuahkan Allah, apa tuh menjaga akan buah Allah. Berarti tumbuhnya Allah, cuma syariatnya digawi. Tapi hatinya tuh berhubung lawan Allah, tawakalnya kuat lawan Allah. Ini syariat. Amunnya pun kadang menggawi akan syariat. Amun syariat kadang menggawi. Kawan, jadi Tuhan biar kita makin dapat balas, dapat balik jujur. Itu pada salah di dalam pandangan hati. Tapi di dalam pandangan syariat salah. Kenapa? Karena hal yang kita melakukan tadi sudah bertentangan dengan hukum syariat. Yang mana gara-gara hukum syariat itu hukum pekerjaan, hukum gawian. Fikih syariat bagawi tentang kayak apa cara kita mengabdi lawan Tuhan di bidang zahiriyah. Tasawuf syariat nang kayak apa hati kita begawi di bidang batiniyah, membersih hati. Tauhid syariat nang kayak apa garang hati kita begawi supaya lawan Tuhan jangan terluar ke lampang. Jadi seketiga-tiga itu adalah syariat. Cuman fikih bekerja di dalam diri kita tentang halal, haram, mubah. Tauhid bekerja di dalam diri kita tentang fasik, kafir, mukmin. Kan itu. Jadi oleh karenanya kada boleh haram hukumnya meninggalkan syariat. Maka barang siapa yang mengusahakan itu di garis bawah itu amun tapi mengamalkan biar kada banyak mengamalkan amar Allah. Amar itu perintah. Siapa aja daripada orang yang mengamalkan akan perintah Allah, maka dibalas Allah yang mengamalkan tadi dengan surga. Itu janji Tuhan. Jangan dikamanggap remeh. Ajar kita nih jar. Harus sabar kegawian gini. Mau dasar Tuhan nak menyediakan ibadat dia mau. Asli kan mau. Kayak makanya kan makin jauh kepada Allah yang malaka itu. Karena bilanya ikam begawi amar perintah, maka balasnya surga. Perintah Tuhan nang digawi gitu kan. Ini kewajiban kok, nang wajib, nang sunat, nang haram, nang apa? Nang amar tak. Nang wajib nang apa? Digawi. Dengan apa? Dengan sempurna. Karena kawan menggali benar aja kan sempurna atau ilmunya. Jadi sesuai rukun syaratnya. Nah, dan barang yang barang siapa aja nang mengusahakan di atas ampun itu berarti mengerjakan. Karena gawian haram ini biasanya kan terus mengerjakan akan nahinya Allah, larangan Allah, menggawi larangan Allah, maka dibalas dengan neraka. Itu ancaman Tuhan lah. Oh, menipu orang, membunuh orang. Itu jangan bilanya mantak non aku jangan beli banyak kena. Duit ikam buat banyak kan yang dia beriba ada di ikam tuh banyak andak aja malaman. Tapi kan kalau sedikit untuk malah kita andak di wadah ini banyak sorangan kan banyak banyak kok. Wadah tuh dibakar wadah tuh. Rami ramandek itu. Rami ramandek itu. Jadi 4 kali mandi kan angkatnya banyak. Ini jadi dibak kan. Oh, padahal main makin limat nang bakal baru dapat lagi bakalnya ada setengah bulan hanya banyak bakalnya nih kanu nggak apa-apa hal sana lagi banyak yang banyak sudah banyak banget buahnya lari ini kurang kan neraka Allah ancamannya neraka Allah oh ini bagus banget barangnya kendaraan gue ini ada pernah ada pernah ganti apa namanya kendaraan itu yang betul mesin itu apa namanya nih original yang original dia padahal apa kali dah bukan macam tu bilangnya ada virus lagi dah pas lo warga kan menipu orang nih nerakanya membukuli mobilian anak kawin bang lalakian tu jadi jubin orang minta urunnya main begawi payaman urun dia ampun seorang ini seorang oh ini mau kuitan di mana di Martapura di Banjarbaru sana ini mau kuitan nih ini sanang mana kan dua akan macam-macam tuh roti itu wadah ini wadah itu
Allah, bayi sudah kawin katanya Pak ayam mana tak ayam kan kebun membinian anak-anak itu ayam udah dia. Kan didustainya orang menipu orang mereka. Itu ancaman Tuhan. Nah, kalau dia apa-apa, jangan dianggap remeh hal-hal kayak itu. Maka janganlah sekali-kali engkau melampaui atau melimpati atau ubah jalur dari syariat Muhammadiyah. Ampun itu Muhammadiyah. Pun gampang apa? Jangan ikam belainan jalan dengan syariat Muhammadiyah. Jangan belainan jalan ikam dengan syariat Muhammadiyah. Yakni syariat agama Islam, arti syariat itu tuntunan. Nang tulah diatur. Oh, pingin kayak ini, oh tasawuf kayak ini, oh anu istiqat kayak ini sudah diatur. Jangan belainan. Siapa yang mengatur? Allah. Di dalam apa? Di dalam Islam. Siapa yang membawa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturan yang sudah mantap dan lengkap di dalamnya. Jikalau engkau melampaui akan yang demikian itu, niscaya jadilah engkau itu kafir zindik. Nah, bila ikam melampaui daripada itu, ikam kafir zindik. Seperti kata Sultanul Aulia Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kullu haqiqatin, dari sini kullu haqiqatin la tu'ayyiduha asy-syari'atu fahiya zindiqatun. Kullu haqiqatin la tu'ayyiduha asy-syari'atu fahiya zindiqatun. Siapa saja dari orang-orang nang berhakikat tetapi tiada tiap-tiap hakikat yang tiada menganugerahai akan orang syariat, ya kata menganugerahilah, maka yaitu zindik. Nah, tiap-tiap hakikat yang tiada mendapati ya akan yang kada bakal cucukannya, kada mengisi akan syariatnya, kada pengisian syariat, maka zindik. Orang nang berhakikat tapi kada bersyariat, maka zindik. Ampun ku David, zindik itu adalah sesat ilmu sabuku. Nah, itu arti kafir itu keluar pada agama Islam. Arti zindik itu ilmu sabuku. Nah, ini urusan anu lah, urusan hakikat, urusan keyakinan. Ini urusannya tiga aja: fasik, murtad, mukmin. Makanya wajib belajar. Dan seperti kata Syekh At-Taifatus Sufiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi, pimpinan para sufi. At-Taifatus Sufiyah, pimpinan para sufi. Siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa jadi sini? Man tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengetahui, alim, mengerti, hebat ilmu fikihnya dan diamalkannya, yakni ilmu syariatnya ilmu syariat fikihnya, tetapi tiada tahuinya akan tasawuf, yakni hakikat, ilmu hakikat, maka sesungguhnya orang itu fasik. Fasik di dalam ilmu fikih ini melakukan dosa gana. Melakukan dosa gana. Kenapa? Tak akui. Kalau kadang gampang tak akui, makanya kita sudah mengisahkan keakuan dalam kopi itu beruntung di bawahnya. Anu Pak merasa baik Pak. Kalau senang sudah tak. Kalau sudah minggu tadi. Karena beisian fasik, akhirnya ada sifat khafi, merasa ada pernah berbuat baik Pak. Lalu timbul nih, hendak minta puji, timbul hendak minta hargai, timbul hendak minta cangangi, timbul ujuk dan lain-lain. Betul betul. Kadang gampangan. Tuhan tutunglah memberi hal nang dari A sampai Z-nya lawan kita ini pada pernah kita membanggakan sebangga-bangga itu. Tapi kenapa ketika kita berbuat sejempilit kebaikan, mudah hanya minta bangga-banggakan dengan lucu loh. Lucu.
itulah kita. Yang itu hendak tujuannya bagaimana? Fasiknya orang itu duduk di dalam perbuatan dosa ganal. Nah ini matinya di Imam Ghazali bisa suhul Fatimah. Hati-hati. Dan barang siapa orang nang mengetahui alim badannya ilmu tasawuf, di dalamnya fikih, di dalamnya ilmu tauhid juga kan kawanannya, karena tasawuf itu andakan di sini pembersih hati. Ilmu tauhid pun di sini juga andaknya. Jangan tiada mengetahui tetapi kurang dari alim tauhid saja, alim tasawuf saja, tapi kada tahu fikihnya, maka sesungguhnya orang itu zindik, kafir zindik. Oh iya Pak, orang-orang yang kayak ini memang melemahkan agama. Tasawuf hanya harap, fikihnya kada harap mengalah. Tasawuf hanya kuat, fikihnya kada ada, syariat fikihnya kada ada. Lalu ini, kalau daur jadinya, daur. Lalu jadi kafir zindik kada merasa ini kan? Dan barang siapa yang menghimpun jar sini antara kedua ilmu tersebut, ilmu syariat zahir dan batin tadi, yakni fikih dan tasawuf, maka sesungguhnya orang itu tahqiq yang sebenarnya. Nah, tahqiq itu mantap, itu bahasanya tentang mantap. Tahqiq itu mantap. Kayak kira mantap tadi kan. Dan seperti kata ulama tasawuf, asy-syari'atu bila haqiqatin 'atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Bermula syariat dengan tiada hakikat itu hampa. Kalau di dalam ilmu orang belajar itu hampa itu ya dapat pahala. Tapi kalau orang belajar tasawuf hampa pahala itu banding ya. Banding ulun di tamuan dia bilang hampa sama sekali, hampa tuh ada listnya. Kalau dipakai lah. Kenapa aku maka hampa? Kamu tabungan ini pilihnya pas hendak isi itu datang bunyi mesin ranai sudah aja. Itu ada nama pandai bujuran. Tapi bujur kada nyawa alam tuh ada nama berapa itu? Bilanya pas mesi jeung bakalnya datang bunyi mesin jar, ranai jar. Harus mengharap nang buah lagi jar. Hampa. Apa aja urusan menyasin berumuran dasar bunyi mesin? Kada aja ini bisa. Apa kata? Nah, mulai tahu dari ini saja. Jujur aja tuh berarti orang begitu makanya karena marah putih aku juga berarti kenapa juga marah putih aku nih? Ih jadi nggak majunya. Jujur aja orang bakal lah aku nang hampa atau berbisi, nah rugi. Apa? Syariat kuat benar, yang ada rugi. Apa nah? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus benar sudah, tapi kosong hatinya. Lalu terandang waktu membaca tuh nang diingatkan tuh bacaan ada ingat Tuhan lagi, ada keingatan cerita orang Tuhan dinas itu nyatakan tuh orang baca ini ada kayak sekali tuh tuh menggiring dinas kan siratal mustaqim. Saya sudah, tapi karena kada ada isian gawian hakikat di dalam, lalu nih ada gawiannya, ada gawian, orang kada gawian jadi gawian, gawian apa ada, lalu gawian ada tuh, minta nilai, minta puji, minta hargai, kata kawan di saat dihapa, salah bacaannya kita guru salah bacaan dia, ada salah, nah pegang alim mana kan, tarik ke makalai. Anak wadager, anak ditager, atau kali benar, iya sudah kan, kayak itu sekali lah, orang ngerti yang kayak kita, hampa, dan orang yang bahagikat, tapi kada bersyariat, kada berfikih, batil,
rusak, ada diterima juga. Rusak ya, ada diterima juga. Maka hendaklah engkau berpegang dengan adab. Nah, ya kalau yang sempurna serta ma'rifat hakikat yang tersebut itu sempurna. Ini terus. Maka janganlah engkau, ini adabnya, adablah garis bawah itu. Maka janganlah engkau sandarkan, ini adab kita nih, jujur ini adab kita. Karena itu kan keyakinan kita melaksanakan adabnya dong, mengaji adabnya. Jangan sekali-kali engkau sandarkan segala kejahatan yang telah ikam gawi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah gonol atau menghinakan Tuhan. Karena itu sebenarnya ketika ikam menyandarakan gawian ikam tadi itu sama halnya ikam menghinakan Allah. Ada lain halnya menghinakan Tuhan. Bujuran. Maka jangan sampai juga bepandir kayak ada bapak aja Allah Maha Pengampun ya. Bila ikam bepandir itu karena ikam meremehkan dengan gawian dosa, hari itu juga murtad. Bujuran. Ini meremehkannya itu 16 orang salah. Karena apa aja Allah Maha Pengampun aja. Jadi karena Allah Maha Pengampun, kalau apa aja berdosa kita nih pengampun dia kan meremehkan. Awas, hati-hati. Siapa aja yang meremehkan murtad. Keluar pada Islam. Karena kau meremehkan. Jadi ketika kita nambaulah salah, jangan disadarakan kesalahan itu. Karena itu adabnya adab lah. Tapi di hati kita tetap yakin. Pada kau mampu mengubah kisahnya besar takdirku. Makanya ada murid daripada seorang wali kutub Al-Hasan Sadili bepandir, ya guru, jadinya hal yasnul arif guru bahwa orang wali itu bisa lah berzina. Ini mah tak lawan wali Allah kutub apa aja sih? Idza kutiba lahu apa nangkada amun dasar takdir Allah di sini ada kayak itu pasti kita gawe. Cuman bedanya mereka orang wali, orang alim, orang saleh itu mahfuz ya, bukan maksum. Kalau tadi kan maksum, mahfuz artinya dijaga. Dan ketika tagawi juga mereka dapat bertaubat. Makanya Tuhan bilang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, mak urang ini sudah salah dicintai ya sampai masih. Amun kita jangan hendak nyobai. Kalau apa aja Tuhan pengampun aja. Ada apa aja. Minum air. Mabuk dia pengampun ya Tuhan. 4 minum aja. Iya. Kenapa ada yang remeh-remeh gitu malah keluar. Jangan. Nah adab telah jangan ikam sekali-kali menyandarkan perkara ikam nang baulah jahat, baulah maksiat, baulah kesalahan itu kepada Allah. Dasar kita juga. Dan ketika ikam tuh menyandarkan itu, cara menyandarkannya kayak apa? Bilisan dengan pandiran ikam. Apalagi lawan hati, lawan hati kok kafirat, ini lawan lisan aja. Lawan lisannya menghinakan kita akhirnya. Apa jadi semarian tuh jadi jangan anu ngempeleng ngalak mau bakal Allah Taala juga anu ngikutin bapaknya. Itu kegampangan tuh. Bahaya nih. Bahaya kadang kawa dipandir hal itu kadang kawa itu gawean barang ini. Kita yakin aja sudah. Nang kayak semalam nang menggerakkan tangan menampeleng itu Allah, nang menghasilkan bangkak atau habang itu pun Allah, bukan dari tampelengan tuh. Nang menggerakkan tangan Allah, habang dari hasil gerakan tadi atau tampelengan tadi Allah juga. Yakin itu, yakin benar. Cuman kada boleh kita haram kalau kita ini menyambat Allah aja yang menampilin. Jadi seorang ini mengarat Allah menampilin, maunya seorang melawan. Oh iya. Itu salah. Kalau etikat atau etikat sasat itu.
Nah, apabila kayak itu juga, maka ikam menghina akan Allah. Ada gambaran menghina akan Tuhan. Seperti dikata oleh si orang tadi, Allah Ta'ala juga yang menjadikan jinan itu. Kapal 18 itu. Kapal 18. Kebegau. Masih ada begau itu lagi. Kapal 18 kan. Mulai sini kapal 18 itu sudah niat sudah. Bakurinah sudah berjalan sudah berminyak ke ongkos yang segala sampai ke sana. Allah Ta'ala juga yang mengelola bikinan. Awas nih kak, hati-hati nih. Jangan gawian kita salah atau dibawa-bawakan ke Tuhan. Ini adab. Yakin aja di hati itu gawian Tuhan dasar takdir sorong kayak apa? Yakin aja di hati itu. Makanya minta ampun non Tuhan. Tapi adab kita, ulun salah, ya Allah ulun salah. Nah, itu tuh. Atau ikam menyambat Tuhan kayak ini berdoa ya Tuhan. Wahai Allah yang menyediakan anjing dan babi. Sama tuh ikatnya ikam menyambat Tuhan tuh dengan bahasa berdoa, ya Allah Tuhan yang menjadikan anjing dan babi. Ini kan nih. Bujur aja dalam pandangan babinya kita babi dan anjing itu Allah mula bujur. Tapi kada layak untuk kita untuk menyambat itu, membawa-bawa itu. Hal yang kada patut itu dibawa diucapkan nanti untung pada cocok. Ya Allah ya, Engkau yang menciptakan tahi ya bujur. Tapi ini salah. Kita kada badak lawan Tuhan kita. Kita lawan manusia aja kada badak kada dihargai urang nah kan. Apalagi lawan Tuhan. Nah, hati-hati nih lah. Muntung nih ucapan lah. Makanya itu haram. Mengucapkan kayak tadi itu haram. Menggawil kayak itu haram. Dan tidak sedikit membawa kepada kekafiran. Nah, gara-gara kayak itu kan. Jikalau terkadang di dalamnya meremehkan akan syariat, meringankan tuh untuk pada bid meremehkan. Oh, kan pilihnya meremehkan syariat, hukumnya kafir. Habisnya sudah, tulisannya kafir. Maka jikalau atas mengamalkan adab yang dimafhum, nah maka wajib kita bertani mengamalkan tuh artinya menggawi memakai adab yang sudah dipaham oleh para ulama, oleh para anbiya dan para nabi hingga kepada kita hari ini apa perkara adab yang sudah diujari atau disampaikan oleh Allah di dalam firman Al-Qur'an, wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ini Tuhan melajari kita beradab. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Artinya, dan barang yang mengenai akan engkau daripada kebaikan itu nah itu sanderakan lawan aku jer Tuhan. Dan barang yang mengenai akan engkau daripada kejahatan itu maka jangan disanderakan kau akui gitu salah nikah. Nafsu ikan, menurutku pada sini usaha nafsu dirimu sendiri. Nah, menurut kita usaha nafsu dari dirimu sendiri. Sudah kalau pahadainahun najdain, Allah sudah menampakkan nih nang abang, ini nang baik, ini nang kada. Nang baik nih, bila nang baik ini balasan nang kada baik, ini sudah ditampakkan Tuhan. Pahadainahun najdain. Ya Allah. Maka nyatalah daripada yang demikian itu tiada harus David di atasnya tidak boleh mengatakan kejahatan itu daripada Allah. Itu ucapan, mengatakan itu ucapan. Amun hati yakin aja sudah, insya Allah yakin aja berataat. Hartanya ampun Allah. Ya kalau kodrat kuasamu ampun Allah yakin aja. Cuma jangan diucapkan, apalagi diucapkan penghinaan.
kepada Allah Ta'ala terkait dengan gawian salah seorang. Gawian salah ya seorang ya salah minta maaf, minta ampun Tuhan udah. Melainkan pada makam ta'lim juga boleh kita menfalam ta'lim semalam kullu min indillah barataan dari daripada Allah. Ketika itu aku bersuara nih, tapi aku bersuara ta'lim melajari Tuhan kamu supaya paham, disuruh. Tapi ketika di luar pada ta'lim timbulkan bapak pandiran kullu min indillah, ini barataan daripada kisah Tuhan aja kita ini kata banyak. Tapi hati mendustakan, bujur aja. Nang dipandir itu bujur, tapi salah. Kenapa salahnya? Karena diucapkan, tetapi hati kata meyakini. Kamu meyakini kan tak tahu apa beratan dari kisah Tuhan, membuat ke neraka kisah Tuhan, masukkan ke surga kisah Tuhan. Nang pak ibadat aja kan gak ada tanto terjamin masuk surga, apalagi nang ada pak ibadat. Jelas sudah. Ada istilah jangan hati-hati ujian. Kita nak ada ibadah kan kada tahu aja timbul masuk surga ya Tuhan kan jangan maling baik jika menguaran malaikat ya baik ya beimat akan neraka. Dia mau nak itu gawin orang sudah salah asik pulang. Bapak dia pulang kayak itu asik banget. Nah etikat yang itu dihindari dan lagi wajib atasmu memelihara akan diri daripada tergelincir daripada kaum yang sesat pada mengiktikadkan perbuatan hamba seperti kaum Qadariyah, yaitu orang yang mengiktikadkan segala perbuatan si hamba jadi daripada kudrat hamba sendiri. Nah itu tadi Tuhan kayak kada terlibat gawian hamba tuh hamba seorang nang manggawinya untuk amuan dan tempat lalu ini dua babuhan apa di babuhan Qadariyah ini kayak ini babuhan Qadariyah nih. Jadi hamba tuh kayak apa kah kayak apa kan Tuhan terlibat kada ada kawal lalu Tuhan berkutik itu Qadariyah. Jadi perbuatan kita ulangilah. Hati-hati jangan sampai tergelincir pada kaum yang sesat pada mengiktikadkan akan perbuatan. Nah, itu ditambahi di bawahnya perbuatan tuh diri hamba, perbuatan dari bukan dari diri kan dari hamba. Jangan jika mengiktikadkan perbuatan dari hamba seperti kaum Qadariyah yang yaitu orang nang berisi keyakinan mengiktikadkan segala perbuatan itu jadi dari hamba yang baharu dan memberi bekas padanya. Jadi berataan kisah ini memberi bekas. Misalnya yang keyakinan mengaku nikah ada begawi, matian aja kami laparan di hatinya tuh kayak itu. Kafir. Namun kan kada begawi kan kada akan berobat itu kan itu dapat oke di hatinya tuh baisbat nang itu malah tepakan kayak itu di hatinya awas amun sekadar dimuntung aja tapi hati yakin aja masih nak berobat pintar aja kayak pegang anak ampun mau kada berobat tapi di hatinya kada baisbat dengan obat tadi tetap aja dibermuntung aja tapi bila sampai ke hati-hati artinya Tuhan kada terlibat di situ. Pahumaan dijagai, amun kan ikan jagai itu depan mau berbuat, depan mau berbuat. Tuh 5 ditimbuk, amun kada ditimbuk di libur, depan mau ada hasilnya. Hati-hati tuh banding kakak itu tuh hati-hati. Ini bukan Qadariyah nih, ini bukan Jabariyah nih, ini bukan apa, bukan Najilah nih. Nang bahaya nih kayak ini lumbus syariat, lumbus sano hakikat keyakinan lumbus. Dekat kita jadi lumbus jadinya kenapa? Ternyata ada orang yang mirip dengan Allah bisi kekuasaan. Ya tadi kamun fasil. Ada orang misalnya obat nang kawa obat tadi mampihakan. Sedangkan mampihakan tuh Allah yang mampihakan. Ternyata obat ini sama lawan bisi kekuasaan mampihakan juga. Bos tadi. Sudah kita panggil di depan tadi. Si makhluk nih amunnya kada makan mati. Sedangkan yang mematiakan Allah berarti makanan nih kekuatannya Allah menghidupkan berarti sama lawan Tuhan mustahil. Itu keyakinan. Anda keyakinan di sini adat kita jalankan enak. Nah setelah yang kedua
Ada juga yang seperti kaum Jabariyah. Jabariyah ini lawanannya Qadariyah tadi. Tuhan sampai Tuhan aja juga. Iya, Tuhan aja. Jadi mustahil tadi lah sudah kita pandai, artinya kada ada kisah nih. Tuhan mengisahkan diri sidin di alam semesta dan kadang-kadang kawa menyerupai sama lawan kelakuan Tuhan itu. Ada itu dalam pandangan hati. Sedangkan kaum Jabariyah, kaum Qadariyah ini adalah kaum yang berlainan lawan i'tikad nang sudah diatur oleh para ulama kita. Makanya di Jurul Bahari ada aliran, ada keyakinan sesat tuh. Nah kayak keyakinan hubbiyah. Keyakinan hubbiyah itu kayak keyakinan siapa yang sudah makam cinta itu levelnya level mentok. Wah, makanya makam hubbiyah itu dalam kitab ada kitab jatuh. Fathur Ragibin. Insyaallah bila nak nyamuk kita cek ini. Fathur Ragibin ganang baca kita atau kitab apa tuh? Yang Bilal tidak dua aja bilang Bilal apa baca itu ada orangnya ada kan apa aku di hotel dalam kamar mengatakan Tuhan kami rajin kita nuntut itu kan ini dengan masing-masing sama aja juga ya kita motor lagi ini lengkap tuh datu ini karangan datu wujud datu kita. Nah jadi sidin mengarang di situ di Padhesidin nang 72 aliran nang masuk neraka. Oh ini kan terpecah-pecah ulang. Nang supaya kita hati-hati benar aja supaya jangan buat ke situ kayak itu nah. Ada udah datu sedikit nih di foto kita. Udah datu ada aliran, ada etikat nang ngaran itu hubbiyah. Nah hubbiyah ini jadinya sudah sampai level cinta tuh. Lawan Tuhan ya lawan Tuhan. Inya tuh gugur kewajiban ada lagi kewajiban kalau hendak haji lagi kemana-mana tuh bakal lagi orang hendak feeling beginian galaknya ini makam hubbiyah ini makam sesat nih dan orangnya kafir kalau dia baik karena menyalahi daripada hukum syariat. Hubbiyah beda halnya dengan orang yang makam gaibah. Itu makam orang yang diberi Tuhan makam yang luar biasa itu. Ini kada bilang untuk Jakarta bahasa orang itu kada pintar lagi dah. Ini makamnya pintar benar nih. Ini makamnya kada pintar wae. Pintar masih. Bahkan dalam rak itu bukan dia lancang mana pandir. Orang suara hantar kan makanya biasanya lagian singit aja di warung mau karupo saat aja mau pikir masalah tauhid. Orang hendak tuh nanti pakai itu bertentangan lawan syariat tuh di atas lintuhut selawar maka hukumnya ini adalah haram dan bisa bakapiran bilanya marenya akan tuh jadi ilmu sepupu tadi jindik jadinya kada ada lagi itu ada beban apa tuh beban kewajiban ada lagi bilanya sudah makam cinta tuh jadi ngaran cinta tuh ngaran nama makam cinta wae kalau Tuhan cintanya full datuk maulah ngaran cinta tuh maulah permisi lagi di rumah assalamualaikum kali lagi dah ngaran cinta balas sudah mah dua lagi bini tuh maulah ikam lagi kepada anak manja pai bini mau cinta balas sudah dua lagi bini itu sudah itu libas pada cinta balas bentuk cinta juga maka halal jadinya nah itu juga kelakuannya tuh kita makan sesat nih nang ada juga jadi tentunya seberapa apapun ini aliran kurang deh apa misalkan aja membaca di kitab nih nah mendapat nih nah seberapa banyak aja saya kan setibun kayak gunung lah banyaknya kan ndak begini kayak kan ndak bermaksiat apa kan bingung apa kan sudah di kitabnya kan ada jadi harapan ya kan ini kisah kalau aliran sesat nih nanti daripada 72 golongan nih bagian-bagiannya kamu jangan beredar subuh hari gitu sebagiannya aja tapi sampai ada juga tentang mobilnya jadi ada makam, ada aliran, ada dapat yang biar kamu tuh dosa kamu tuh kayak apa aja banyaknya 10 maka dosa itu kalau awal udah jangan alasan untuk ikan disiksa kadang jika tetap memilih surga juga ikan memilih Kenapa? Karena ada mungkin
Allah menyakiti dirinya sendiri. Kan gitu. Jadi kembaulah dosa seakan hendak di dunia ini. Karena Tuhan itu kan mungkin menyakiti diri. Dalilnya apa? Ya ibadi, sesungguhnya aku haram zulma ala nafsi. Aku mengharamkan menyakiti diriku, menzalim diriku. Itu dalilnya. Kan bergumulan kalau akhirnya apa? Akhirnya yang itu dibawanya jadi dalil supaya ini nih bulan dosa sangat hendak. Ya kan ada batasan. Nampar orang, kalian orang, larawati orang, nyembati orang, menggibah orang. Karena apa lagi kan ada dosa lagi kenapa? Karena ada dosa bang baginya itu. Ini bebas lepas daripada dosa deh. Nang berdosa tuh orang nang masih levelnya di bawahnya marifatnya. Oh iya, sasak juga nih. Ada juga kita tuh makam orang nang setinggi-tinggi makrifat tuh. Ini kada perlu lagi beribadat, beramal, kada perlu lagi. Ini cukup sekali sehari tuh tafakur. Cukup tafakur sekali seharinya. Sudah. Oh, sudah. Ya bahasa Jawa tuh iling. Cukup ada juga aja tuh makam tuh tadinya 70 30 nanti macam-macam. Nah, ada juga nih. Nang boleh mengambil harta orang tanpa harus berizin dan bebadah minta ada bebadah padahal. Kenapa? Karena aliran ini melajari bahwasanya Adam itu adalah bapak dari segala manusia, Hawa itu ibu dari segala manusia, sedangkan alam semesta diperuntukkan untuk Adam dan Hawa. Dan alam semesta ini seluruh isinya itu adalah milik Adam dan Hawa. Jadi kita bisa laksanakan boleh mengambil perbuatan. Ikam tuh, kasihan anak 8, abang kan sugih, nah apa aja dalam kulkas tuh. Kalau lagi mau pada bah minta inilah ada kalau karena perbuatan seorang. Ada alirannya kayak itu tak? Ada. Nah, raminya alirannya. Bulan kalau lalu ini ampun orang seorang dua ini yang 5 orang 5 seorang juga. Kenapa? Karena ini ampun abah kita juga. Kita ini seperanakan lagi sebentar. Mau lah abah menyari kita ambil konsidin. Malah abah sakit hati katanya kita nih sampai kita nih sampai kita nih nang garing sakit sakit hati kita mau kita makan sehat kita nih senang. Oh itu aliran macam-macam aliran lah, makanya apik benar. Ayo dikit lagi misalkan habis kita lagi ya dan lain-lain, yaitu orang yang mengikutkan sampai di mana sampai sadar segala perbuatan hamba semua daripada Allah Ta'ala sendirian. Dan hamba tiada sekali-kali masuk usaha dan ikhtiar daripadanya hanya adalah hamba itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Jadi nang saya ikut tadi nang bubuhan Jabariyah nih. Apa nih Jabariyah? Iyalah. Jabariyah. Ininya bisa mendapat manusia tuh kayak kapas tuh kan. Terbang nak angin membawa nasalah kayak itu tuh Tuhan. Jadi kayak kan udah bisi usaha ikhtiar lalu si hamba nih ada bakal cocoknya nih makan gak ada kakaknya mereka bilang makan mengikih juga itu antik juga bukan tadi bapak pilih. Nah pilih apik lah jangan sampai ini maksud di sini tuh datu kita ini melajari datu ini melajari jangan sampai kita salah main gut gitu nah salah berpikut kita masalah berpikut terasa nih sama main sekalinya. Apa nih gigi buaya kan saya kok aja nih tuh sekalinya bilang ada buaya kalinya hati-hati kalau bilang tagoknya kita tagoknya arti kan ada berguna lagi dalam hidup kita nih artinya sudah kita masuk ke dalam kelompok bubuhannya ini parah ini. Nah jadi dan berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu yang mengiktikadkan segala perbuatan hamba semuanya daripada Allah Ta'ala seperti yang telah lalu serta ada bagi hamba usaha dan ikhtiar. Jadi kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah ini beda dengan orang ini berisi keyakinan kayak jerabah dari yang paham makan apa sudah
yakin benar bahwasanya kadada nang bagawi di alam semesta itu nampak kisah Allah, murni kisah Allah, kadada kisah nang lain itu jelas dalam pandangan hati kita, tetapi kita masih dibebankan ikhtiar usaha yang tiada memberi bekas keduanya, tetapi itu wajib hukumnya. Bila kada menggawi maka kita hukumnya berdosa dan musuh Allah. Kita garing nih, usaha kita bujur obat kada mampihi, dokter kada bisa mampihi, tetapi kita berisi kewajiban biar Tuhan berobat. Bila kita pada buat nyawa musuh muda, takutan kita karena diperintah, akhirnya kita berobat. Berobat itu bukan karena hendak ambil, kada hendak minta akui kepada Allah bahwa ini hambaku nang bakti, ini hambaku nang pasien. Lalu berobatnya bukan karena hendak minta ampih dari obat, kada hendak minta pengakuan daripada Allah bahwa saya ulun masih aja. Ikam bilanya kada bagawi jadi Tuhan musuhku. Lalu ini begawi, padahal tahu wae gawian ini kada bakal kau mau mulainya sugih, kada bakal kau mau mulainya jadi ini jadi itu, tahu. Cuman inya begawi itu perintah Allah. Ketika inya menggawi perintah Allah, Allah senang. Tapi ketika inya kada menggawi perintah Allah, musuh kata Allah. Nah takutaninya, nah itu ayatnya kan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Qadariyah ada usaha ikhtiar. Sedangkan Jabariyah atau Qadariyah atau apa tadi sebutin tadi? Atau Jabariyah itu berbeda benar lawan kita. Kita di antara keduanya. Kalau Qadariyah itu melulu manusia. Tuhan kata buat. Kalau Jabariyah melulu Tuhan kita kata buat. Kita di antara keduanya. Tuhan melulu, tetapi kita wajib berikhtiar. Untuk apa? Untuk menjadi hamba nang jinak. Pahamlah jinak? Kada liar. Pahamlah kada liar? Kada mecal, paasian. Dan yang di atasnya madhab ahlul kasyfi. Nah, di atasnya lagi itu madhab ahlul kasyf. Yaitu orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala terbuka dinding kainat itu dinding alam semesta nih. Maka memandang mereka itu akan fa'il hakiki, memandang orang yang makam kasyaf tadi. Ada kalau pada kasyaf di sini tadi, kalau kasyaf ma'nawi ini kasyafnya, kasyaf ma'nawi itu nih, memandang akan fa'il, akan gawian, akan perbuatan, akan kisah yang nyata, yang sebenarnya dengan pandangan ma'rifat dan zauq, pengrasa dan pengrasa apa? Wajdan nyata. Jadi ini kenapa diapain ini kayak menang makam yang ini dasar rasa nikmat apa ya? Allahu Akbar, Masya Allah nyamannya inilah. Nah, itulah. Jadi kita menjaga makam itu tuh, menjaga makam ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita serahkan, bahwasanya kita ingat minta ampun lawan Tuhan, jangan sampai kita tersalah, jangan sampai kita durhaka lawan Allah gara-gara kita ingat model kayaknya tuh racak lupa loh, racak lupa nih, asa sorong aja nih, asa sorong aja nih terus. Cuman kita ini lupa, bukan gak meyakin aja. Seandainya kamu ini nih ikam tuh jadi menolong ikam siapa? Allah. Bergerak tuh Allah. Tahu aja. Cuma yang lupa, dosa lupa gitu, makanya hari-hari bertambah. Makanya hari-hari gitu diisi lawan istighfar. Kita banyak berdosa loh teman-teman. Berdosa terus, dosa lupa bahwa saya ini kisah kurang lain kisah kita. Cuma kita tetap yakin bahwa ini kisah orang, bukan kisah kita. Beda halnya dengan kita memiliki hak Tuhan dari hal keadaan. Bisa kita berulah minuman, makan minuman haram ya, beriba atau apalah yang gawin haram itu. Beda halnya kita yang bersuara ini gawin Tuhan juga dan gawin kita juga. Orang tuh langsung pasif di sini. Kita ada, kita masih ngakuin sama ulun masih. Cuma kita ada ingat di hati kita bahwa ini kisah Tuhan kita, yang kisah itu bisa diangkat di diri kita, di orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang dahulu alam semesta, nah alam semesta itu wadah Tuhan hendak bercerita lah. Jam 10 lewat 5 menit. Nah, makanya sedikit ada menjadi tadi di kitab jadul itu.
Nawawi bebandir syarat orang tuh supaya bahwa orang tuh ada isian ilmu nang manfaat. Satu, belajar pun. Kita memandang diri kita jangan menjangangi kawan lah, jangan menjangangi kawan luput kita. Ini ciri orang adalah ciri orang tuh yang sudah dipandang oleh Tuhan tuh rahmat. Ciri orang yang dipandang oleh Tuhan tuh rahmat adalah 8 perkaranya. Ada di mana kita ini sudah. Bilangnya keluar pada itu bahaya kita udah apa? Satu, jadi Imam Nawawi. Satu, belajar mau hakun, belajar merendahkan diri, hakun, dan hakun ma'amalakan. Satu, belajar dan hakun ma'amalakan. Satu. Yang kedua, mengajarkan ilmu tadi, mengajarkan lawan bini, lawan anak sorong. Amun pang bajar, amun albini Jepang di bawah kamar. Pada dasarnya dan pada hakikatnya Ikam juga yang mengajarkan. Ikam sudah mengajarkan bini Ikam sudah mengajarkan anak Ikam. Cuma wasilahnya kami. Jadi sudah dibasta kewajiban dia. Yang kedua telah, yang ketiga orangnya tuh kada senang bermegah-megah. Maksud bermegah-megah tuh di hati menyembuhkan hak yang ada di diri sorong. Misalnya hanya tukar galang jam, besing-sing pak, pegalang jam hanyar pak. Asalnya kan sudah besing-sing, lain kayak aku nih kesel aku nih tuh besing-sing. Ikam lihat aja, aku nih mulai hari lah pengajian di mana aja aku lihat tanganku masih besing. Dan ini ningsing sorongan, aku bingung. Jujuran serius. Kok kadang sadar kadang-kadang bisa aja, kadang tanpa pandir kan. Karena kawan itu jangan lebih. Atau ketiga lah, kada berbagai maksudnya kada sombong, maksudnya kada takjub, maksudnya kada ria, maksudnya kada baik tuh karena kita di Pandar Abbas malam sudah. Kada dan itu kandaran hanyar pak. Lalu kedet, ayo mau bukan paman yang berjualan apa tuh? Banyak sayur dah. Warah lah kita di mana kita. Ada hanyar pak. Ada kita, satu ketiga apa? Ada kada di diri kita. Ini hati lah bukan apa, jangan titit. Nah sombong tuh jatuh sama bagaimana lain tuh lah, jangan berturak misalkan kita ada kadang kita sini bila ada boni. Yang keempat akan jadi apa aja yang digawinya, menolongi guru kah, membantu guru kah, menyayangi guru kah, bini kah, anak kah, kuitan kah, gawian apa kah, barakan itu ada kisahnya melainkan hendak minta melilit ridho Allah. Ini kan hendak minta puji, ini kan hendak minta pahala, ini kan hendak minta apa-apa, hendak minta ridho aja. Makamnya itu minta ridho lawan Tuhan, minta ridho, minta keridhaan Allah lawannya. Itu nang dililiknya. Itu nang keempat, nang kelima. Tidak pernah aku dalam hidupnya. Jangannya kada aku dereban, jangannya kada aku, kada pernah aku. Gini segini kita tenglah, segini kita ada kita di ada iya bagaimana kita pulang. Jangannya kada ulun itu bahaya, dereban. Oh padahal kan ada jadi pada babang. Di pembakal itu tolong kita ulun. Wali kacau. Jangan umpat-umpatan. Karena apa? Karena orang itu rendahan, tawaduk, rendah. Nang ketujuh tuh orang itu sabaran kita menyapa. Ayo mau ini buktikan bilanya kita bisa mengistri nggak? Siapa yang bisa mengistri sedikit? Kita putar, siapa Agus? Atau bakal lihat kan? Soalnya kan kadang dapat tidak lah. Boleh putar ulang. Nah ini kan sadar lagi deh. Nang kada kaget aja. Awas bilanya kada tak, bilanya nang kada sabar ini kaget tuh. Hapus tuh nyawa gara-gara tata. Dua. Jadi sedih itu. Nah, yang terakhir apa? Orang itu adil. Pahamlah adil. Oh, anak 3, nang saikong Alia, nang saikong Isti, nang saikong
kuliah jangan disamakan. Nah, kuliah ini memberi 5.000 seorang sama SD kalah. Kalau adil aja sama akannya beratan aja najis 5.000 seorang rata ada adil itu. Nang kuliah diberi 300.000, nang SD diberi 50.000, pas 6 kan sudah, nang TK diberi 50.000 aja. Ini disamakan bertannya aja 50.000 seorangnya adil. Itu kan adil. Adil itu kan mesti sama. Adil itu sesuai lawan keadaannya, kan? Lawan kebutuhannya, nah lagi kebutuhannya. Ya, jadi lagi terakhir. Ini 5 cara agar bisa mengobati penyakit hati kita nih. Ini wajib kita tahu. 5 cara supaya hati kita ini mau bersih. 1. Nih, untung nih nah. Jangan kada rajin membaca Al-Quran. Anu bayi kita pakum biar. Puntal biar. 1. Sering-sering membaca Al-Quran. Dan ya kalau ada senang ditetap bayakan lah. Bilanya kurang keadaannya ada kalau HP ini. Nah dulu. Tapi emang Abdul tuh pakai mushaf. Biar mushaf bodoh. Nah, biar tertutup tapi racap. Yang kedua, jangan tapi tertuju makan. Satay. Mie 2 bungkus, nang mie 2 tuh 2 bungkus. Minta lu 4. Inta lu 4. Lain kalau puyuh wae kalau ayam sama pipi. Nasi kalau sapiring. Ini hantu. Oh, kada mau penyakit hati kan. Ya karas hati anak guring aja. Guru mengisahkan yang wajib tuh. Sawat aja nang takut kepala. Taruh kayaknya. Jangan tapi makan. Makan tuh sekadarnya aja. Bilangnya lapar makan, tapi lapar terus ya. Ini kali bener. Tapi lapar terus ya kan tuh aja lu makan terus ya. Nang ketiga apa? Rancaki berjalan malam. Nah, kalau arwah abah suku bahari terlel di sini. Ya tuh orang bahari bilanya malam aja seorang kalau perguruan. Kan bapak ada. Tadi orang kan mau tampung ada ya, jadi depan di taman malam hari kan. Mulai ruang seorang ibadah dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah. Ada nang ziarah malam, ada nang rumah perguruan. Ini malam tuh rasanya belain siang. Karena perintahnya malam. Oh ziarah guru hari Senin tukang jaga malam. Nah, nang jaga malam membuka itu. Itu lain itu. Nang keempat apa? Nang keempat nih cara mengobatinya. Ketika hendak syahur tuh usahakan 2 rakaat berlangsung bayang. Begitu puasa hendak sahur tuh 2 rakaat berlangsung bayang. Minta. Nah waktu itu minta kepada Allah, ya Allah, kosongkan hatiku, isikan dirimu. Nah itu kalimatnya. Itu dari guru kita. Kosongkan hatiku, isikan dirimu. Karena kita kan mampu mengisi itu, kita hanya menghadang ikhtiar kita, batasnya tetap ikhtiar cuma dibari itu urusan sini terserah di sini. Terakhir. Ini yang terakhir ini adalah almarhum guru Bahari Bismillah. Nang terakhir ini nang kayak zaman Bahari waktu undang-undang itu ketuhanan yang Maha Esa itu andakan di nomor 5. Lalu diubah menjadi nomor 1. Terakhir ini pada dasarnya ini puncaknya sama sekali. Karena ketika ini ada, otomatis kita tuh diisian nang lain itu agak terbuat. Bila ini ada nang lain itu terbuat apa? Mengakali. Kalimat itu mengakali. Kalau di kitab pada dasarnya kayak itu mengakali dan menyenangi. Apa yang menyenangi? Dengan hatimu, dengan rasamu, dengan jiwamu, dengan seluruh batang tubuhmu. Jatuh nih.
Apa? Duduk, kalimatnya kan gitu aja. Duduk di dekat orang soleh. Bila Nyai Ikam tuh senang duduk di dekat orang soleh, otomatis orang soleh tuh kayak kisah berisan tidak nasihat Al-Quran pada sama kita baca dia. Maka bila dapat orang soleh itu makanya harus makannya hakap ini lah nabi banget cuma harus ujung kan mau parut ikan padahal nasi mana sendirian nih di muka nasi berian nih di muka itu apa bulu aku itu nggak ada abah ada kalau mah harus lain mah bakal kesal sedikit mah ini luar biasa nak kan makanya guru kebari bila nang di bawah di ikan lakoni makanan lainnya tak isi mari kita makan lalu makan secukupnya kisah orang-orang nih piring itu murid piringnya aja kadang bapak orang lain ya Masya Allah ya Allah ambil melirik kayak gitu oh iya kalau masih beri itu nonton atau kemarin kan kalau apa Masya Allah jadi marah jauh berikan anak-anak nih iya loh. Nah karena beberapa perburuan udah senang di tiga perburuan otomatis berjalannya malam berjalan karena mungkin ikan duduk sampai timbul itu jin dan jun. Nah berjalan malamnya ini tak buat pulang. Kan di sini kuncinya tidak abah burung bahari di kuncinya itu di sini di terakhir sini. Nah itu cara 5 tuh habis tak pada orang itu. Mudahan Allah memberikan berkat. Mudahan Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali menyakiti kita, jangan sekali-kali memusuhi kita, jangan sekali-kali membenci kita dan bini serta anak-anak kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam dijaga dan diharagu Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita sekeluargaan bini dan anak-anak zuriat keturunan kita, mudahan seluruh keluarga kita, jiran dan tetangga kita selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna. Ya Allah matikan kami di dalam keadaan Islam dan iman nang kokoh. Ya Allah matikan kami dan jiran tetangga kami, mama abah kami, keluarga kami, sahabat andai taulan kami. Ya Allah matikan kami di dalam keadaan Islam iman nang kokoh dan kumpulkan kami ya Allah di padang mahsyar di mana orang kipuh mencari keselamatan. Kumpulkan kami ya Allah nanti di sana bersama orang-orang saleh terkhusus Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah rasakan nikmat yang tiada terkira di dalam hati kami, di dalam rasa kami ketika kami beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, bimbing kami ya Ar-Rahman ya Rahim. Allahumma faqihna wa faqih ahlina fid din. Allahumma ya mu'nisa kulla wahid wa ya sahiba kulla farid wa ya qariban ghaira ba'id wa ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maghlub. Nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim ya al-hayyul qayyum alladzi 'alatahu al-wujuh wa khashi'atahu al-aswat wa wajilat minhu al-qulub an tusalli wa tusallim ala sayyidil wujud nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an taj'alana min umurina farajan wa makhraja wa taqdiya hajatina wa taqdiya hajatina wa taqdiya hajatina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.